yang punya lokasi, si Arjan Priyadi atau Ogol. Jadi Ogol bilang katanya kemungkinan yang membangunnya itu kan Bang Tamrin. Bang Tamrin lagi di penjara. Tanggal 17 katanya keluar dia. Jadi ku pesankanlah tadi sama dia, kalau keluar nanti Bang Tamrin tanggal 17, kita upah-upahlah besar hati kita kepada beliau. Karena beliaulah yang memugar itu semua. Jadi di tanggal 28 mudah-mudahan sudah bisalah Bang Tamrin ikut ke lokasi. Kemudian mengenai posisi sekarang di sana, Galoga itu, rumput Galoga itu udah setinggi orang, bertinggi. Jadi memang butuh pematangan lahan, artinya dikerjakanlah nanti. Tapi bisa saja mungkin hari-hari Sabtu, hari Minggu kita berangkat ke sana. Kalau memang mau diborongkan kita borongkan. Kalau mau kita kerja di sana, kerja di sana. Apa sangkut kalau masalahnya itu kan tergantung pokat kita nanti. Jadi saya rasa demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sudah kami Dokison, mudah-mudahan apa yang kita siapkan nanti di tanggal 28 tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang bisa merubah kondisi persiapan kita, dan mudah-mudahan alam juga bersahabat dengan kita walaupun alam warga tidak datang malam ini. Jadi rasa demikian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata-kata semangat jolosan atau mengenami hukum nami kebetulan adalah bagian dari pembina DPP RUI kepada hukum kami Muhammad Yakub. Silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebulan. Horas. Salam sebulan. Horas. Salam sebulan. Horas. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah Bagas Godang almarhum Banganda Haji Ismail Ditonga, yang mana jasa beliau ini sampai saat ini belum bisa saya lupakan ini. Takkan terbalas saya ini jasa beliau ini. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini aku sebagai jukut kamu ngetobangna, aku tidak bisa berpanjang lebar. Nah jelas aku dohot setiap budaya samampuku dohot mendukung rencana karena jelasnya ibu dapat pe unyang nai do batuannya lobi. Jelas aku berterima kasih dia dapat terbalas kayon pembenan mulon bisa dia pinjam be atana
Sudahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kami yang sudah memberikan kata-kata semangat sehingga membakar suasana semangat naik samudar dibalas pada. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu seperti yang disampaikan oleh ketum tadi, alangkah baiknya kita sampaikan dulu arti acara atau rangkaian acara kita nanti. Baru kalaupun ada nanti usulan ataupun mau kita diskusi baru lagi kan supaya lebih terarah saat rapat kita malam ini. Di sini akan saya bacakan dalam acaranya. Rencana kita hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2021 kita akan berkumpul itu pukul 6 di sini. Kita berkumpul di pelataran Masjid Raya Ratu Prapa. Agustus ala pemanah. Baru ketiga Coba hit ke bertigal. Nina. 24 Agustus 2021 jam 0 titik kumpul tadi pelataran Masjid Raya Ratu Prapa. Kita ada waktu setengah jam, orang 20 kita berangkat. Jadi bagi dongan-dongan baik yang luar kota atau yang luar daerah, anggo harapan kita memang kita tetap bersama. Anggo itu mungkin ya silahkan kondisional kan. Anggo nak hidup kuat dulu atau pekan andu ke Medan dan dia malah lena sih. Atau kita marbon dulu alang labura baik ketika itu boleh, tapi yang meminta DPP atau CDPD harapan kita gambar luhut mah berangkatnya cukup. Setelah itu ada kita ambil waktu tadi 6.30 kita berangkat, sekitar 10 menit dalam perjalanan kita sempatkan ziarah ke makam almarhum Buddha Ismail di kuburan Kampung Jawa Parangmati. Di situ saya buat sekitar 20 menit. Baru kita bergerak langsung ke arah luar Gunung Tinggi. Sekitar perjalanan dari jam 7 ke jam 10. Berarti ada 3 jam. Kita sudah harus sampai di sana. Jam 10.30 sudah harus peserta, mau pengurus, mau tamu, mau siapapun yang berada di situ, kita sudah harus menyiapkan barisan untuk upacara kemerdekaan. Jam 10.30 peserta sudah harus menyusun barisan. Nanti di sini akan kita bahas siapa yang menjadi pemimpin upacara, pembina upacara. Jadi yang pertama langkah kita ke sana adalah merayakan 17 Agustus dulu. Ya kan? 10.30 pembina upacara yang ditunjuk kepada Masulapan upacara. 10.32 penghormatan umum pada pembina upacara oleh inspektur upacara atau pemimpin upacara. Ini juga nanti akan kita tunjuk siapa nanti yang menjadi inspektur upacara. 10.33 lapor pemimpin upacara. 10.34 pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. 10.38 menghimpunkan cipta. 10.39 pembacaan teks Pancasila yang nanti kita tunjuk siapa nanti yang membacakannya. 10.40 pembacaan teks pembukaan UUD 1945. 10.45 amanat pembina upacara sekaligus pembubaran peserta upacara. Selesai untuk upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Baru kita lanjut 10.55 berjeda 10 menit. 10.55 yang mau kita kukuhkan atau mau kita lantik DPD RBC Chapter Labuan Batu Utara seluruh pengurus
yang mau kita lantik langsung mengambil barisan. Ada sekitar 5 menit dari 10.55 di jam 11 akan dibawakan oleh pemandu atau pembawa acara nanti. Nah, ini siapa nanti yang mau kita apakan, langsung kita bentuk siapa tim pembawa acara saat pengukuhan nanti. Baru urutannya ada pembawa acara membawakan rangkaian acara jam 11.02 kata sambutan dari Ketua DPD RMC Chapter Labuan Batu Utara yang akan dilantik. Jam 11.05 kata sambutan dari Ketua Umum DPP RBC. 11.10 kata sambutan dari Pembina DPP. 11.15 kata sambutan perwakilan dari tokoh Margaritonga. Nanti siapa kira-kira yang mau kita tunjuk nanti kan yang berhadir. Baru 11.20 pembacaan struktur kepengurusan Labura. 11.30 penyerahan bendera Pataka dan SK. 11.50 ditutup dengan doa sekaligus foto bersama dengan pengurus yang baru lantik dan dikukuhkan. Jam 12.30 kita sudah harus makan bersama. Ada 1 jam setelah jam 12.30, pukul 13.30 baru kita berziarah. Baru bersama-sama berziarah ke makam leluhur kita yang ada di sana. Salah satunya adalah Batuan Nalobi yang merupakan pahlawan penerima bintang jasa utama dari Presiden B.J. Habibie. Baru pukul 14.30 kita sudah harus meninggalkan lokasi untuk berziarah ya, makam-makam leluhur yang ada di sana. Nah, ini kondisional nanti. Tadi sudah disampaikan Bang Ketum, kemungkinan kalau di tanggal 28 tidak terkejar kita merasa Bang untuk ke Lubutayas ya. Sepertinya kan. Jadi bagaimana teknisnya nanti? Apakah kemarin waktu tahun lalu ada agak turun ke bawah itu saya lihat pada mati itu kurang siapa kemarin itu? Oh, Ginda Nalobi. Hari foto Nalobi. Baru jam 4 kita sudah harus kembali pulang supaya nanti Dirando tidak kemalaman sampai. Itulah acara rencana. Jadi di mana nanti kita rayakan ulang tahun RBC ya, sekaligus dari situ nanti pada saat ketua umum menyampaikan hari ini ya, kalau ada kue dan kita bawa kita potong dulu, itu kondisional nanti kan. Nah, jadi temanya kita tanggal 28 ini pertama adalah perayaan hari kemerdekaan dulu kita. Nah, upacara, setelah siap upacara, kalau Labura memang sudah siap untuk dikukuhkan dilantik. Setelah itu istirahat makan siang baru ziarah. Itulah kira-kira gambaran tertib acara yang sudah saya susun, yang sudah saya share ke masing-masing grup di Tonga yang ada di program masing-masing. Kira-kira sampai dengan yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan tadi, ada nggak kira-kira masukan atau ide yang mau kita revisi atau jamnya, atau ada lagi yang mau kita masukkan di situ, misalnya tambahin lagi yang ini kan gitu kan. Nah, di sini saya memohon kepada kita semua untuk berperan aktif sehingga tatib yang kita buat ini bisa menjadi acuan waktu dan acuan kesuksesan kegiatan kita nanti. Oke, waktu dan kesempatan saya kasih waktu 10 menit. Terima kasih. Oke. Ada dulu masalah. Udah lah. Isi dulu tulen dulu. Oh, nama tulen. Al Ustaz Al Mukarram.
Jadi langsung aja. Yang pertama mohon izin sama Sekjen, ini saya mengingatkan untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Yang pertama terkait masalah absensi kita, kalau bisa kedepannya jangan seperti itu lagi. Harusnya sudah ada formatnya, formnya kan gitu. Ini selama ini kita lihat kalau kita absen main tulis-tulis gitu aja, biar lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian untuk masalah proposal juga ini izin sama Sekjen agak lebih dirapikan lagi ketikanya. Kan begitu. Ini saya lihat masih banyak yang berserak-serak. Kurang pas dia. Kalau memang perlu ilmu, datang ke rumah. Maksudnya aja langsung. Baru kemudian terkait persiapannya juga untuk di lintasan ini bagaimana? Karena kemarin kan kita juga ada persiapan yang namanya untuk komunikasi sinyalisasi kan gitu, ini belum ada terlampir di sini kan gitu. Apakah itu kita anggarkan atau bagaimana? Ini belum ada di sini anggarannya. Kemudian juga kemarin wacana kita ini secara wacana memantau juga masukan dari teman-teman untuk penambahan di daerah Tugu yaitu tiang tangga kan gitu. Apakah kita perlu masukkan anggarannya langsung kemari atau bagaimana? Karena kan wacana kita juga kemarin cerita-cerita Kombruk Malotuk ada niat kita mau silaturahmi ke Bupati Paluta ya kan, sekalian menyodorkan proposal ini, mana tahu dari sana ada bantuan kan begitu pula ya kan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, kalau ada tambahan dipersilakan. Oke, langsung saya jawab. Yang pertama, kritiknya sangat membangun terkait masalah penulisan lah ya, berserak. Inilah nanti fungsi sekretaris panitia, saya kirim ini. Jadi ini hanya sele-sele. Warna pedra. Codong na hikarapat pun burgino. Ang gunung sempurna, nah itu berarti apa? Dan kenapa ada absen belum ada? Saat sekarang kita masih minim yang namanya anggaran printer bro dong. Sudah mulai teknologi. Bakte anggodok tong hitam masing-masing printer. Unang betok sik din sudah hari jobe. Ini menggunakan kita semudar kan? Sana besek Mulai adong nagit cetakon anggota terjam 2 3 ngopak. We ahon tudon tinggal print. Urasa bang, ang gunumba iya sebagai wakil sekretari. Ibu tuh ya ada rapat, ibu tuh ya matugas niya. Indah dong. Perlu delegasi kan? Ada hurang. Apa yang hurang? Ini namanya. Betul apa tidak? Siap dong dikritik, tes ibu. Kan berbagi tugas. Oke. Jadi tadi terkait masalah ini yang kita bahas adalah tertib acara. Apakah ini ada lagi yang ini? Kalau tadi masukan itu kan untuk logistik, belum ke sana arahnya. Jadi, untuk tertib acara ini ada nggak kira-kira? tertib acara tadi sudah pas. tapi memang yang pertama perayaan kemerdekaan, yang kedua pelantikan. Aduh, sekarang kurang nih ketua. Karena kan mengibarkan bendera merah putih dong kan. Sekarang mengibarkan bendera RBC. Di pas bendera DPP RBC sudah dikibarkan duluan. Orisi. Baru bendera merah putih. Baru Baru merah petaka dua lena, bendera lena masyarakat dua lena. Pataka. Pataka. Begitu sampai ke isi bendera RBC sudah harus Langsung isi yang bendera terima DPP. petaka ini, malah petaka ini. Ini aku. Maksudku, mana tahu sekali naik maksudku di sini kan. Bendera ini. Bisa juga kondisional non biahan kan. Karena pisah ada rencana kita bangun tiang bendera. Jadi Oh, mengingat upacara tentu ada protokoler upacara. Berarti
komandan upacara ada, dan kemudian apa bedanya inspektur upacara sama komandan upacara? Sama lah, beda. Beda lah. Jadi Komandannya inspektur menyiapkan upacara ini. itu adalah dialah pemimpin acara tersebut. Pemimpin acara tersebut. Kenapa? Karena Pak itu terjadinya inspektur upacara itu pada 17 Agustus. Lewat dari situ baru acara nasional, baru ada nama inspektur. Tapi kalau untuk acara kita bisa mengcopy itu. Contoh komandan upacara. Ketua panitianya upacara itu namanya perwira upacara. Pada saat acara mau dimulai, perwira upacara datang melapor. Sama pembina upacara. Begitu perwira upacara melapor, barulah komandan upacara masuk. Jadi di member kita ini banyak ya member kita ini yang orang polisi. Nah, jadi kalau untuk pengibaran bendera sama komandan upacara, kita gabungkanlah mereka itu. Artinya macam si Rizky, si Karadi, Bang Baut. Ya misalnya siapa yang paling tinggi pangkatnya, mungkin siapa ini kan ikut juga ya nanti dia. Siapa babin kita kemarin itu? Jamal itu nanti undang dia jangan macam-macam tuh nimbu. Allah. Wajib diundang. Dia udah senang dia dapat selfie 1 hari bebas tugas. Paling tidak bisa di apanya kan. Artinya kita kasih penanggung jawabnya ini orang Polres. Udah terserah kalian bikin bapak sendiri. Siapa pengibar bendera, siapa komandan upacara, siapa perwira upacara. Di situ nanti setelah acara upacara selesai, baru acara ulang tahun itu. Di acara ulang tahun itu nanti akan kita sisipkan oleh itu. Ada mengupah Bang Tamrin, kemudian panusunan gulung di situ. Tadi udah aku bilang sama orang Siobol kan, kami panusunan gulung di sini aku bilang. Kemudian orang ini lagu pokat keturunan Patuan. Yang lalu siapa yang bicara itu? Udah yang lalu kan? Itulah. Berarti 3 ini yang perlu kita sisi. Setelah selesai ini semua, upacara nasional dan upacara adat, yang ketiga baru kita melantik. Selesai kita lantik, makan siang, baru kita ziarah. Selesai itu bisa juga, tapi ingat yang lalu kita belum RBC ke situ. RBC ini tetap punya ciri khas satu, beramal dalam setiap perjalanan. Artinya ada yang mau kita sumbangkan nanti di salah satu masjid yang kita lewatin, atau mungkin ada beberapa yang bisa kita lengkapi fasilitas di sana kan begitu. Nggak tahu juga kita macam mana kan. Artinya ada bakti sosial, setiap perjalanan kita pasti ada bakti sosial. Apakah kita ada membawa misalnya genset untuk masjid misalnya kan. Jadi pada tim survei nanti perhatikan mana masjid yang paling gawat dan menjadi persinggahan orang di perjalanan, kan begitunya pula kan. Nah, sepi nomad bisa kita kasihkan entah 1 juta 2 juta sama masjid, atau berupa barang misalnya harganya genset 1,5 juta, kita kasihkan genset karena di sana memang belum ada listrik, tenaga mataharinya di sana. Di dusun mulai dari apa namanya itu yang kita singgahin apa sih Madihon masapel lah. Masapel sel halo lah. Aduh,
Sampai Sampai. Galian mas sampai. Laporan masuk tidak. Berarti kan tinggal tak biar itu. Itu mungkin bisa saja Quran atau apa kita kasih nanti. Kalau sejenis kenang-kenangan lebih baik daripada bayar songan jam dibikin bayu RBC. Saya na tahan no, udah untung murah-murah. Alah. Kodangnya teh tahan. Harga 300.000 pun nanti jam itu oh, mantap ini. bisa jadi sendiri. Boja. Ya kan? Tetap ketalah apa nun. Apa ton. Oh, do artis non sapoke non olo. Ngedung masak ikan ken. Jadi ini gini kan Rito hak nih ya. Pas. Yang jelas di tanggal 28 itu kita udah punya bupati. Iya kan? Artinya Alhamdulillah. dalam waktu dekat ini berarti nanti ketua panitia, pengurus DPD dan pengurus DPP paling tidak beraudiensi mengenai acara ini kepada bupati, kan begitu kan Ri? Bukan ke Parangma Tinggi, ke kantor bupati loh. Ya Ri? Beraudiensi. Ongkoroyet, ongkoroan kawan mak 1 kilometer sudah dijolot 1 kilometer ke belakang uti do. Oke, Micat, kan masukkan tambahan. Ada sih. Jadi mengenai anak inspektur upacara ini jadi masalah mulu polisi karena ini rata-rata online sementara PPKN menjadi sorotan kali Sampai Kan dia bisa Senaru online. tanggal 9. Hah? Dia bisa online kan. setelah ikan masuk dari anu ini media kan perlu kita bahas juga Tidak. itu gara-gara masalah Bukan naron secara individual hal disuruh sebagai petugas. Saya kan hal kondisi suatu kan dari marginas. Kecuali pakai seragam PDL polisi, hal petugas bisa. Leghona deh. Langsung narikan polisi berpakaian dengan yang di sini ada jaringan yang menuliskan yang sudah dengan upload PPKM pada saat Tapi kayaknya tadi menurut ketua fokusnya mereka kan ke acaranya, nggak ke mereka tugasnya nggak apa-apa. Baru satu sisi peon ramu undang do stasiun TV. online juga berarti paling tidak ada matung nahi kalating somoni. Paling bentuk pelatina. Tidak bola bar ari malah tinggi. Anda na lewat tadi ada komandan upacara betul. Tek lain. Kan kembang siapkan pun. enak boleh LPG Kamu do. Katim do, katim lewat ini. Biar jangan susah, itu biasanya bisa itu disederhanakan, bendera udah naik kita penghormatan aja. Bisa. Tapi enggak kita bikin protokol upacara secara utuh. Ya. Nama naik bendera dan nama tangis si matai. Nama naik matai. Tangis sih bang, mau naik tangga belum tangis terus naik tangga. Mama lu Ini dibayar anggaran permanen yang bendera ini guna. Pekana, SMP rupok terbagian lagu Indonesia Raya. Narang memang mulai lagu pakai ini. Ini sih mana Indo nih menggui manikas. Mau merinding mesti lari membagi lagu Indonesia Raya. Asal dia bisa bagian be. Kita pejuang, kita ritoma, kita pejuang. Ido menyelamatkan ini bicara prokes. Di antara itu pekot kondisional mata jatuh apa Sekarang dulu moto perjalanan kita ini. Ya artinya itu tugas kita. Pak detik Kita putar nama. Baru jam itu kayaknya perlu direvisi itu. Kita kan biasanya mau Siketer. hati-hati di pemberangkatan itu. Saya bilang jam 6. Jam 8 juga nanti atau jam 7. Jadi dengan acara di sana itu perlu kita hitung. Intinya kan jangan buat orang kelaparan kalau udah makan. jadi kalau kita prediksi perjalanan dengan rentetan acara memang wajib jamaah kumpul. Kalau enggak lewat itu. Nah siap melantik menina sudah.
jam 6 Jam 6 kumpul tengah setengah 7 7 datang tak datang udah berangkat. kalian yang menyesuaikan. Nah, Kalau gitu siap. oke. Tapi Itu kan makanya kita bilang jadi musyawarah belum bangun. rapat ini. Iya. Anggona sudah natat koder sudah no. Ausek jadi itu patokan ini. Bak, Sekjen jangan sekarang gini ya, kalau sayang kamu sama aku, ya kan? bukan Kak. Sayangnya Oh, hubo to dah. Nah, Dison komodo. Seru padahal na dua on. Oh, di pondok tuh ngerti komodo. Lor udah sembahyang subuh, udah ada sudah kegiatan. Oh, lah. Boleh Lor dibahas. sih kemuaran. Memang ini mentok historis kamu sih dong. Historisnya kan setiap berangkat biasa gitu. Ini beda historis. Dayar nak mengitik do, dia mau apa? Ini makan sar sudah kim sudah. Napas susun, gua nak punya mau apa? Oke, jadi yang masalah air yang namanya sudah ada kegiatan, sudah tanggung jawab dengan waktu. Nah, saling mengingatkan, saling berkoordinasi. Ketika nanti misalnya ada yang terlambat dalam barisan, menyusul tong kecepatan 5 ya Turia. Lagi untuk mengantisipasinya itu jangan lagi di malam hari kamu berangkat rapat lagi. Oh, Selain lagi loh, rapat. persiapan sama koordinasi sama siap-siap dari panitia. Umpamanya sehingga tidak terlambat dia kanon, orang mutar kan sensi baru. Oh, loh, Terus duduk di sini kan. Oh, loh. Oke, berarti tadi tambahan untuk diperjelas setelah upacara bendera Mengupah. perayaan akhir kan anniversary dot